Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada orang yang di pekerjaannya itu kayaknya nggak tergantikan sama sekali, sementara yang lain ya gampang banget digeser? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang keren banget dari seorang pemikir dan investor, Naval Ravikant. Konsepnya ini namanya specific knowledge atau pengetahuan spesifik. Ini tuh semacam keahlian unik yang dicari-cari banget sama dunia, tapi anehnya justru nggak bisa diajarin di bangku sekolah. Oke, jadi kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya tuh seringkali ada di tempat yang kita nggak duga-duga, sistem pendidikan kita. Sekolah itu penting tentu aja, tapi seringkali sekolah itu dirancang untuk nyetak pekerja yang seragam, yang skillnya mirip-mirip. Nah, disinilah letak masalahnya. Ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita bedah. Coba deh pikirin, kalau sebuah keahlian bisa diajarin secara massal, jadi bagian dari kurikulum standar buat semua orang, artinya keahlian itu udah nggak langka lagi kan? Dan kalau nggak langka, ya nilainya di pasaran juga pasti turun. Dunia itu nggak akan ngasih penghargaan tertinggi untuk sesuatu yang bisa diproduksi massal, termasuk keahlian. Nah, yang menarik banget dari sini adalah perbedaannya yang jelas banget. Di satu sisi sekolah ngasih kita dasar-dasar, keahlian yang bisa dilatih, tapi masalahnya adalah kalau masyarakat bisa ngelatih kamu, ya mereka juga bisa ngelatih orang lain buat gantiin posisi kamu. Di sisi lain, dunia justru ngasih imbalan paling besar buat mereka yang punya pengetahuan unik, sesuatu yang personal banget, susah ditiru, dan inilah yang bikin kamu jadi bener-bener tak tergantikan. Jadi, terus solusinya apa dong buat masalah gampang digantiin ini? Nah, Naval Ravikant punya jawabannya, specific knowledge. Dan ini bukan sekedar keahlian biasa, tapi ini adalah sebuah kategori pengetahuan yang levelnya beda sama sekali. Poin paling pentingnya tuh gini, pengetahuan spesifik itu kamu temukan dan pelajarin sendiri, bukan diajarin. Sifatnya bisa kreatif banget atau teknis banget. Coba bayangin deh seorang koki yang jenius, atau programmer yang visioner, atau negosiator yang jago banget. Skill mereka itu nggak datang dari buku pelajaran, tapi dari proses panjang yang didorong rasa penasaran, latihan terus-menerus, dan seringnya belajar langsung dari ahlinya. Kutipan dari Naval ini, wah ini ngena banget sih. Kalau masyarakat bisa melatih kamu, mereka juga bisa melatih orang lain dan menggantikanmu. Inilah kenapa pengetahuan ini punya kekuatan yang luar biasa. Karena pada dasarnya, kamu itu lagi menciptakan monopoli alami atas keahlian unik yang cuma kamu yang punya. Biar makin jelas, kita juga perlu tahu apa aja yang bukan pengetahuan spesifik. Ini bukan soal ikut-ikutan tren, ngejar-ngejar pekerjaan paling hits saat ini. Ini juga bukan sesuatu yang kamu dapat dari kelas bisnis yang umum, karena menurut Naval nggak ada tuh satu keahlian tunggal yang namanya bisnis. Dan yang paling penting, kalau pekerjaanmu bisa dioper ke orang lain atau diganti mesin, itu jelas bukan pengetahuan spesifik. Oke, dari teori kita pindah ke praktek nih sekarang. Kalau pengetahuan ini nggak bisa diajarin, terus gimana dong cara kita nemuinya? Nah, ini bagian yang paling seru, karena perjalanannya itu personal banget buat setiap orang. Ada 3 langkah utamanya. Pertama, ikuti rasa penasaranmu yang asli, bukan apa yang kata orang lain harus kamu pelajari. Kedua, coba deh ingat-ingat lagi masa kecilmu. Dulu kamu suka ngapain sampai lupa waktu? Seringkali, bibit pengetahuan spesifik itu udah ada dari dulu. Ketiga, dan ini penting banget, gabungin skill-skill yang kamu punya. Kamu mungkin bukan yang terbaik di satu bidang, tapi kombinasi unik dari 2 atau 3 keahlianmu itu bisa bikin kamu jadi satu-satunya di dunia. Ini dia petunjuk terbesarnya. Indikator nomor 1 kalau kamu udah di jalan yang benar adalah ini. Aktivitas itu rasanya kayak main-main buat kamu. Kamu ngelakuinnya karena emang benar-benar suka, bukan karena ngejar imbalan. Dan kutipan ini ngejelasin idenya dengan sempurna. Membangun pengetahuan spesifik akan terasa seperti bermain bagi Anda, tetapi terlihat seperti bekerja bagi orang lain. Jadi, pas orang lain lihat kamu dan mikir, gila kok dia bisa sih ngelakuin itu berjam-jam, kelihatannya susah banget, tapi kamu malah asik aja. Nah, saat itulah kamu tahu kalau kamu udah nemuin sesuatu yang spesial. Coba kita lihat contoh-contoh nyatanya ya. Mungkin permainan kamu itu baca novel fiksi ilmiah terus-terusan, itu bisa jadi tanda kamu punya kemampuan luar biasa buat nyerap informasi yang rumit dengan cepat. Mungkin kamu seorang gamer sejati, itu artinya kamu secara alami ngerti teori permainan dan strategi. Atau mungkin kamu suka ngobrol dan, ya sedikit bergosip, itu bisa jadi fondasi buat jadi jurnalis atau investigator yang hebat. Hobi kamu itu adalah petunjuknya. Oke, sekarang kita sambungin semuanya. Kenapa sih nemuin pengetahuan ini bukan cuma sekedar hal yang bagus buat dimiliki, tapi benar-benar jadi kunci buat menciptakan nilai yang unik di dunia ini? Menurut Naval,
Pengetahuan spesifik itu adalah pilar pertama dari 3 pilar buat membangun kekayaan dan pengaruh. Kamu perlu pengetahuan spesifik, tahu apa yang harus dilakukan, akuntabilitas, berani ambil risiko dengan namamu sendiri, dan leverage atau daya ungkit, pakai modal atau teknologi buat memperbesar hasil kerjamu. Tanpa pengetahuan spesifik sebagai fondasi, 2 pilar lainnya nggak bakal jalan efektif. Kutipan ini tuh semacam panggilan buat kita semua. Jadilah yang terbaik di dunia dalam apa yang kamu lakukan. Terus definisikan ulang apa yang kamu lakukan sampai hal ini jadi kenyataan. Ini bukan soal jadi sombong ya, tapi ini soal menemukan sebuah celah unik di mana kombinasi keahlianmu itu bikin kamu benar-benar jadi yang terbaik. Dan inilah kesimpulan paling utamanya. Poin yang paling kuat dari semua ini. Tidak ada yang bisa bersaing denganmu dalam menjadi dirimu sendiri. Keaslianmu adalah keunggulan terbesarmu yang gak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Saat kamu membangun karir di atas pengetahuan spesifikmu, pada dasarnya kamu lagi membangun di atas dirimu yang sebenarnya. Jadi, saya mau tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba ambil waktu sejenak dan jawab dengan jujur. Aktivitas apa sih yang saking kamu nikmatinya sampai rasanya kayak lagi main-main, padahal buat orang lain itu kelihatannya kayak kerjaan yang capek banget? Jawabannya bisa jadi adalah petunjuk menuju harta karunmu yang paling berharga.